Ya, bentar ya, ya. Ya, terima kasih teman-teman wartawan, media, dan insan pers yang saya cintai dan banggakan. Hari ini bertempat di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengundang berbagai pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait untuk membahas strategi optimasi layanan ke bandar udaraan, tentunya di Bali dan juga di berbagai bandara Indonesia. Saya bersama Bapak Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Teguh Rifki Harsha, Wakil Menteri Perhubungan, Bapak Sultana, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Didin, dan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Roro, juga dari pihak InJourney, ya, Ibu Maya dan Bapak Baik, termasuk juga tadi ada PJ Gubernur Bali, jajaran Forkopimda, dan semua yang terlibat, termasuk tadi ada dari BUMN, dari Kementerian Kesehatan, dari Badan Karantina Indonesia, kemudian dari jajaran kepolisian dan lain sebagainya. Kita ingin menjadi bagian penting untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata dan juga tentunya yang didukung oleh konektivitas atau transportasi yang unggul. Bandara Ngurah Rai ini termasuk bandara yang paling sibuk. Bisa dikatakan setelah Soekarno-Hatta di Jakarta, ya bandara Ngurah Rai ini. Dan 60% dari passengers, dari penumpang, itu merupakan international travelers, penumpang atau wisatawan mancanegara. Jadi potensinya luar biasa, dan kita tahu Bali juga selama ini telah menjadi tulang punggung pariwisata nasional, termasuk ekonomi kreatif yang berkembang di sini, sehingga tugas kami dan kita semua ingin meyakinkan kapasitas bandara itu bisa semakin baik. Hari ini tercatat per tahunnya itu sekitar 23 hingga 25 juta penumpang. Dan kita berharap dengan tadi mengoptimalkan apa yang sudah ada, kemudian juga meningkatkan kapasitas bandara tanpa harus membangun terlalu banyak terminal misalnya, kemudian juga dengan memperkuat sistem manajemennya, digitalisasi, menggunakan AI, data driven policy makingnya juga dilakukan dengan baik, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kapasitas hingga 32 juta penumpang per tahun. Ini yang kita kejar seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan dalam maupun luar negeri. Ada pertumbuhan yang baik, tadi dilaporkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya peningkatan 22%. Ini dari international flights. Nah, dengan demikian kita berharap sekali lagi Ngurah Rai bisa menjadi hub bukan hanya untuk sekitar Bali tapi juga ke berbagai destinasi pariwisata super prioritas. Yang kita dengar tadi juga bahwa dari Kementerian Pariwisata juga terus mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata super prioritas yang kita hubungkan dengan Bali. Jadi ini semua harapannya bisa meningkatkan ekonomi bukan hanya Bali sekali lagi, tetapi juga kontribusi terhadap PDB secara nasional. Ada beberapa masalah utama, bukan hanya kapasitas bandara, tetapi juga setelah penumpang turun keluar dari bandara, ini seringkali dihadapkan pada masalah kemacetan, karena memang padat sekali. Dan kita harus cari solusinya, tadi dibahas selain mengurai kemacetan dengan melakukan slot management yang lebih baik lagi, waktunya juga bisa tepat semuanya diatur dengan baik begitu ya, selama 24 jam itu diatur dengan baik.
kita juga memikirkan bagaimana mengoptimalkan upaya penggunaan moda lainnya. Jadi intermoda ini juga penting. Darat tentu, tetapi kita juga harus lebih fokus pada public transport, bukan kendaraan pribadi, tapi juga water taxi. Ini juga penting sekali. Di beberapa negara juga ada konsep water taxi yang bisa menghubungkan antara Ngurah Rai dengan beberapa tujuan wisata, termasuk ke mana, ke Karasanggu, ke utara ya, gitu, dan lain-lain. Jadi inilah yang menjadi pembahasan kami. Mudah-mudahan semangat ini bisa kami kawal terus dan pada akhirnya ada yang lebih konkret ya, artinya termasuk tadi mengintegrasikan sistem komando dan pengendalian bandara yang melibatkan berbagai stakeholder tadi. Untuk target dari tadi kan sempat menyampaikan untuk ingin mencapai masuk ke dalam 10 besar dari bandara terbaik versi Skytrax, ini seperti apa Pak? Ya, tadi saya awali memang dengan membangun optimisme dan juga semangat. Berdasarkan data Skytrax 2024, top 10, saya ulangi, list bandara terbaik lah, bisa dikatakan demikian di dunia. Bandara Soekarno-Hatta itu di posisi nomor 28. Terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kalau nggak salah naik berapa tadi? 15 poin, 15 peringkat. Sekarang posisi nomor 28. Nah, bolehlah kita punya semangat untuk tembus 10 besar untuk Bandara Soekarno-Hatta. Begitu ya. Sedangkan Ngurah Rai itu posisi nomor 78 atau berapa? 74 peringkatnya. Nah, itu juga udah ada peningkatan 6 peringkat dari tahun sebelumnya. Artinya kalau kita serius dan sungguh-sungguh seperti ini, koordinasinya bagus, kita bisa kejar peningkatan peringkat tadi. Mengapa? Karena seperti bandara-bandara berkelas dunia di berbagai negara yang maju tadi, ya mereka juga berawal dari nol juga, dari perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Artinya kita nggak boleh kalah upayanya. Dan saya yakin dengan pengelolaan yang baik dan profesional yang sudah dilakukan oleh Journey dan teman-teman yang lain, Kementerian Perhubungan, dan kita semua mencoba untuk memastikan ini selalu lebih baik dari waktu ke waktu, saya yakin akan terjadi peningkatan. Pak, terkait isu lain sedikit, Pak, kemarin ada soal arahan dari Pak Prabowo soal PSN. Nah, progres evaluasi PSN ini gimana, Pak? Iya, PSN, Proyek Strategis Nasional, ini memang harus terus direview dari waktu ke waktu. Arahan dari Bapak Presiden Prabowo memang dari 280 sekian list PSN, kita harus cek lagi satu persatu. Ini tentu tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tapi juga Kemenko Ekonomi dan semua kementerian lembaga yang terkait penentuan PSN di pemerintahan sebelumnya. Kita akan review dengan baik. Tujuannya adalah meyakinkan ya semuanya on the track dan masih sesuai dengan semangatnya. PSN itu harus benar-benar strategis, yang benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi kita akan lihat itu dengan baik dan sekaligus dicari ataupun dilihat apakah ada masalah-masalah dan hal-hal yang perlu kita selesaikan. Kalau di Bali nanti ada nggak, Pak? Ya nanti kita lihat ya, nanti kita PK 2 masih nggak, Pak?